LG 27GN 750. Ya, akhirnya kita review monitor lagi. Kangen gue jujur aja, dan kali ini langsung ke kasta tertinggi dari LG, 240 Hz IPS panel. Opening. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Thank you untuk LG yang udah sponsorin kita 6 monitor total. Tapi yang paling membuat jiwa gamer gue naik lagi ya tipe ini, GN750. Jadi gue pilih ini untuk di-review duluan. Ya seperti kalian tahu, sebelumnya gue punya 27GK 750 TN 240Hz yang gue jual karena dia bengong aja di kamar. Nggak pernah dikasih sentuhan game berbulan-bulan karena gue sibuk bikin video YouTube. Daripada sayang, jadi gue jual aja dan ganti Xiaomi yang di belakang gue ini. Ya, dusnya di sini asik, nuansa hitam, lapisan glossy gitu, jadi bukan biasa. Dan kalau dari dus luarnya kalian pasti udah sering nonton di GTID model monitor ini. Dari harga yang paling murah di LG GL600F sampai GL850 semuanya pakai tipe desain yang sama. Fitur marketingnya yang ditaruh LG di dusnya ini jujur gue suka, simple dan to the point. Beda jauh banget sama Asus yang fitur-fiturnya nggak penting aja juga dimasukin di dusnya. Yang bikin gue cukup males bacanya kalau di Asus. Buat gue LG salah satu brand yang paling gue seneng review karena bukaan dusnya itu make sense, tengah-tengah gitu ya. Bongkar pasangnya jadi rapi dan gak ribet kalau mau pindahan. Ya karena gue suka nge-review ya pasti ganti-ganti monitor gitu ya. Aksesoris yang kita dapat udah lengkap banget lah. Yang pertama kita dapat manual book yang bisa kita cuekin di sini karena ya udah sering lah. Kabel power dengan adapter, nice, adapternya nggak di dalam monitor. Berikutnya kita dapat kabel USB hub yang harus kalian colokin supaya USB port di monitor nyala. Satu kabel DisplayPort, satu kabel HDMI, ada sebuah extension buat kabel management yang bisa dipasang di kakinya. Dan yang berikutnya yang terakhir ada apa ya ini sebutannya gue nggak tahu, sebuah plastik yang fungsinya buat ngunci ergonomic stand di monitor ini. Kaki dan standnya ya nggak usah diragukan lagi sih ini ya. Gue juga udah pakai sendiri, full padat besi yang bisa kita rasain juga dari beratnya dan dilapisin lagi plastik tebal supaya nuansa gamingnya ada. Dengan warna merah dan hitam yang di-blend jadi satu, jujur gue selalu amazed dan demen banget sama desain satu ini. Salah satu alasan juga buat gue beli GK750 gue dulu. Bagian kakinya dikasih 3 karet di bagian bawah, dan untuk pasang kakinya ke monitornya pakai sistem klep tanpa baut. Untuk stand ke kakinya hanya satu baut aja yang tinggal kalian puter, bisa pakai tangan. Tapi kalau mau kenceng ya harus pakai obeng. Bodi belakangnya sama percis banget sama GK750. Gue lupa untuk 650F kalau nggak salah sih lebih tipis, dan di GL850 itu lebih tebal. Jadi 750 ini pas lah sesuai kode dia di tengah-tengah. Desain pembuangan panasnya ya kalian bisa lihat itu seperti turbin angin gitu, dan kalian bisa lihat lubang-lubang melingkar di belakangnya menyesuaikan dengan lingkaran itu dengan kombinasi hitam dan merah. Buat mata gua sih udah bosen ya untuk desain ini karena dulu gue punya dan gue lihat setiap hari. Tapi jujur kalau bicara tentang desain, ini sih LG the best ya mikirinnya. Di satu sisi kerasa clean tapi tetap berasa gamingnya. Bisa mengkombinasikan keduanya itu sih nilai nilai mahalnya LG jujur aja. Untuk port yang dikasih di sini satu port USB 3.0 upstream yang kalian colok ke PC supaya dua port USB 3.0-nya downstreamnya itu bisa nyala dan connect ke PC. Berikutnya kita ada dua port HDMI 2.0 yang mantapnya itu udah support di 240 Hz di Full HD. Dan berikutnya satu DisplayPort 1.4 yang sangat gua rekomendasikan untuk kalian pakai supaya G-Sync compatible-nya bisa nyala di monitor ini. Dan terakhir ada satu port 3.5 mm audio jack. Dan jujur cukup banyak yang nanya ke GTID terutama yang pakai laptop ya. Karena kan kemarin kita buat GTID Top 10 monitor terbaik 144 Hz dan banyak yang mau beli 144 Hz tapi mau pakai laptop. Gue sih anti banget ya untuk gaming pakai laptop. Faktor terbesar yang gue benci
gaming di laptop adalah heat atau panas yang di-generate VGA dan prosesor, yang dimana jadi perusak kemampuan FPS yang bisa dicapai. Apalagi di monitor sekaliber 240Hz ini, walaupun HDMI 2.0-nya bisa 240Hz, untuk dapetin maksimal di monitor ini pasti kita butuh DisplayPort. Dan yang gue saranin sih kalian punya PC yang bisa push FPS segede ini. Apalagi kalau kalian punya jiwa kompetitif luar biasa, nggak mungkin gue bisa bilang dipuaskan dengan laptop. Ya, gue mau bagiin sedikit info untuk USB port di monitor. Kemarin salah satu viewer GTID ada bagiin link di mana Nvidia akan update software untuk menurunkan input lag keyboard dan mouse. Dan sekalian ngukur input lag itu ketika kalian colok mouse dan keyboard ke monitor. Kedepannya sih gue rasa USB di monitor jadi penting banget. Tapi gue kurang tahu LG yang ini support atau enggak. Nanti kita lihat lagi informasi lebih lengkapnya. Dan terakhir di bagian bawah udah ada tombol joystick untuk mengatur OSD-nya. Dan kembali gue mesti mention kalau OSD-nya LG adalah salah satu yang the best. Entah dari skinnya itu bagus, enak, santai, simple. Dan juga dari logic saat kita mau rubah settingan macam-macamnya. Terutama memang di monitor gaming ya. Seringkali banyak settingan-settingan di dalamnya. Jadi kalau nggak logic gitu ya, geser kiri kanan yang nggak logic, males banget. Nah, ini bagian depannya itu lebih asik daripada monitor gue 750. Di sini udah bezel-less dengan preset bezel-lessnya di 0,8 cm. Fitur lengkap dari monitor ini di website LG 27 inch Full HD IPS panel 240Hz. Respon time-nya 1 milisecond GTG, sRGB 99%, brightness-nya di 400 nit dengan kontras 1000/1 tipikal. Support freezing dan nggak dijelasin sama LG, tapi gue lihat monitor ini support low frame compensation, yang artinya ini freezing premium, dan pasti support G-Sync compatible dengan DisplayPort. Gue udah kasih tau tadi. Gue ingetin sekali lagi karena banyak yang nanya. Support juga SDR10, di mana gue lihat LG yang support SDR10 ini panelnya sedikit glossy. Spek lengkap lainnya mesti gue cek di website display specification karena LG website nggak dikasih tahu. Panel bit depth-nya mantap, di sini 8 bits, 81 ppi, pixel density-nya, average response time-nya di 7,8 milisecond dengan input lag 2,8 milisecond. Spek ini tipikal panel IPS, masih nice lah. Oke, jadi di LG ini udah kasih kita ergonomic stand. Yang pertama head adjustment. Gue sih kurang suka dorong dari ini ya, daring panel ya. Gue lebih suka dorong dari bulatan yang di belakang. Itu lebih smooth. Ini smooth banget, gue suka. Berikutnya tilt. Iya, tilt gue juga suka. Mulus. Tapi yang gue sebel sih sebenarnya vertikalnya sih. Kalian bisa lihat ya, ini mentoknya vertikal tuh begini guys. Kayak agak miring gitu kan. Jadi gue mesti ratain sih. Dan monitor ini nggak kasih swivel. Menurut gue yang esensial buat gaming, menurut gue yang paling pertama head adjustment. Itu udah paling penting banget. Ya. Yang kedua tilt, itu udah pasti paling penting karena gue lihat pro player ada yang rendah banget, habis itu dia kayak gini nih, karena dia mainnya view-nya dari sini, dari atas, dia agak tinggi. Ada yang kayak gitu gue lihat pro player, tapi ada pro player yang suka rata dengan matanya kayak gini gitu. Jadi menurut gue yang paling penting head adjustment dan tilt, itu menurut gue yang paling penting. Sedangkan vertikal di sini karena nggak dikasih tahanan, kalian bisa lihat ini mentoknya nih. Mentoknya kan kayak miring gitu ya. Dan vertikal di gaming ya nggak kepake-pake banget. Mungkin buat editing atau lu mau pakai buat Instagram di komputer itu mungkin keguna ya, guna vertikal. Tapi sisanya untuk gaming sih nggak, sorry ya. Dan untuk swivel juga gue rasa jarang banget dipakai orang. Ya ini swivel gue juga nggak ada, jadi gue nggak komplain apapun. Dan pastinya kita cek lagi dengan data color untuk mengkonfirm semua ini. Color gamut di sini kita bisa dapetin 100% sRGB, 81% Adobe RGB, 84% P3 dan 78% NTSC. Gila sih color gamut monitor gaming zaman sekarang. Ajib. Berikutnya brightness-nya saat 100% kita bisa dapat 382,5 nits dengan kontras 940/1. Ini nice. Berikutnya kalau uniformity di brightness 100% rapih banget. Perbedaannya cuma sejauh 2,5 delta E yang paling jauh. Mungkin luminance uniformity-nya di 100% brightness ya biasa aja, sejauh 14% paling gelap dari titik yang paling terang di tengah-tengah. Di 2020 jujur monitor gaming color akurasinya sih bikin gua kagum banget. Di sini kita bisa lihat hanya warna di 1F yang ngacir itu pun cuma sampai 4,24 poin dan sisanya di bawah 2 poin delta E. Gila sih ini dengan 8 bits dan color akurasi setinggi ini lu bisa buat editing dan masih cukup gua rasa untuk sebagian orang untuk color grading walaupun nggak profesional banget.
Overall rating dari data color juga kasih rating tinggi sekali di 4,5 poin. Ini sadis banget. Dan gua nggak berhenti di sana, kita coba kalibrasi monitor ini dan hasil data colornya kalian bisa lihat average-nya di sini naik jadi 0,87, tapi overall warnanya dirapin lagi sama dia. Jadi beberapa warna black yang tadinya lebih dari satu agak banyak dipepetin lagi ke satu. Sedangkan di warna lain ini dinaikin sedikit-sedikit. Nice sih, rapi banget emang monitor ini. Hasil dari data color akan gue slideshow bersama test bleeding dan OSD. Kalau kalian mau lihat bisa cek videonya di atas, di card di atas gue taruh. Harga LG ini kita bisa dapetin di 5.850.000 dengan garansi 1+2. 1 tahun panel dan 2 tahun spare part, ini standar LG ya. Saingan monitor ini gue rasa di pasaran cuma ada satu, yaitu Asus VG279QM 27 inch 280Hz dengan garansi 3 tahun full plus speaker dengan harga 6,2 juta. Dan di sini ada satu hal yang gue sadarin pada saat gue head to head keduanya ini, di mana Asus pakai panel AHVA, yaitu panel yang mirip IPS tapi lebih cepat respon perpindahan pixelnya dan kontrasnya lebih baik sedikit dengan korbanin color. Pantesan sih pas gua tes monitor ini warnanya ya agak kurang gimana gitu di mata gua. Di sini kedua monitor ini cukup oke dari harganya. Kalau lu nggak peduli banget masalah garansi dan speaker, ambil LG ini, dan sebaliknya ambil Asus kalau lu peduli itu. Dan Asus kasih hertz lebih tinggi sedikit di 40 Hz yang menurut gua agak kurang berasa. Tapi kalau lu peduli 40 Hz itu ya lu bisa ke Asus. Tapi kalau gua disuruh milih, gua akan tetap pilih LG ini. Mungkin yang pertama karena gua udah pakai LG untuk gaming gua selama ini. Dan berikutnya gue lebih suka warna LG dibandingin Asus yang kemarin kita review. Dan mungkin kalian nanya, "Bang, bukannya gaming lebih bagus kalau hertznya tinggi dibanding warna?" Seperti yang gue selama ini bilang gitu. Ya jawaban gue ini IPS panel bro. Ya fokusnya ke warna lah. Kalau mau kompetitif banget pasti gue ambilnya TN. Jadi menurut gue 280 Hz di Asus ya keren. Tapi ketika dia ngurangin warna demi Hz kan hilang esensi IPS ya dibanding LG ini ya. Jadi LG ini menurut gue lebih best of the deal gitu. Deal of the best. Best of the deal. Best deal. Best deal. Ya. Yeah. Berikutnya kita tes game. Jujur jiwa gaming gua kayak ketarik gitu ya pas pegang 240 Hz lagi. Walaupun pas gua tes Warzone gue cuma bisa sentuh di 150 sampai 200 FPS dengan RTX 2060. Tapi jujur warna IPS ini ganggu banget, terutama bagian gelapnya, karena gua lihat orang yang pakai baju hitam sih memang susah. Kayak nyaruh gitu lah warnanya. Ya di settingan ada black stabilizer di OSD-nya, kalian bisa ngatur supaya lebih abu-abu. Dan terakhir kita tes UFO dan gue rubah respon time-nya jadi faster. Kita bisa lihat bayangan di belakang gambar kira-kira 2,5 atau bisa dibilang 3. Udah mantep sih ketika lu rubah ke faster, tapi tetap aja bayangan ini hampir nggak ada ketika kita lihat di panel TN yang sekelas ya. Gue rasa di tahun depan 240 Hz akan jadi standar baru di gaming dan akan lebih mudah dicapai. Jadi 360 Hz yang eksklusif ya. Dan kalau kalian mau mempersiapkan untuk gaming di 240 Hz dan juga editing, monitor LG ini salah satu yang terbaik untuk kalian beli di kelas 5 jutaan. Dan bahkan bisa dibilang yang termurah saat ini untuk 27 inch IPS 240 Hz. Mungkin yang terakhir gue pengen banget sih LG masukin IPS 24 inch 144 Hz ya. Karena gue rasa di segmen itu banyak dicari orang, dan jujur gue pengen banget LG itu nge-refresh GL600F karena TN-nya buat gue pribadi agak kurang suka dari segi kualitas panelnya. Ya itulah review GTID untuk LG 27GN 750 ini. Gue Eldon dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Pengen banget suatu hari ketika GTID udah besar, gue pengen bikin channel live stream RTX 3000 dan gaming di 360 Hz. Itu pasti rasanya the best ya. Thank you guys yang udah nonton.